Sugeng rawuh sedulur batin, saudara seperjalanan jiwa. Semoga panjenengan yang sedang menonton video ini selalu dipayungi rasa aman, dilindungi dari segala keburukan yang tak terlihat, dan dijauhkan dari niat jahat siapapun. Mari kita tundukkan hati sejenak, tarik napas pelan, hembuskan dengan penuh kesadaran. Semoga apapun yang panjenengan cari hari ini, jawaban, ketenangan, atau petunjuk langkah hidup, bisa panjenengan temukan di dalam video ini. Amin. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di perjalanan batin ini. Terima kasih sudah hadir. Panjenengan tidak datang tanpa sebab. Ada sesuatu yang ingin disampaikan semesta kepada panjenengan. Tugas kita hanya membuka hati dan menerimanya. Panjenengan pernah merasa seperti ada yang menjaga? Entah saat panjenengan hampir celaka lalu tiba-tiba ada yang menyelamatkan. Atau ketika berada dalam situasi berbahaya tapi hati panjenengan terasa tenang? Pernah nggih? Itu bukan kebetulan. Ada weton tertentu yang dipercaya memiliki cahaya perlindungan. Bukan hanya perlindungan dari makhluk di dunia nyata, tapi juga dari alam tak kasat mata. Dan weton itu adalah weton Pon. Jika panjenengan lahir Pon, entah Minggu Pon, Selasa Pon, atau Jumat Pon, dengarkan baik-baik. Sebab beberapa tanda yang akan kita bahas nanti mungkin pernah panjenengan alami, tanpa panjenengan sadari selama ini. Sebelum kita melangkah lebih dalam, tulislah di kolom komentar. Saya terlahir Pon dan saya siap menerima pesan ini. Atau jika bukan Pon, tuliskan saja asal kota panjenengan dan doa terbaik hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar energi baik dan doa ini semakin luas manfaatnya. Dalam primbon Jawa dan ajaran kejawen, weton Pon digambarkan sebagai weton yang diselubungi cahaya perlindungan leluhur. Bukan aura keras seperti pahing, bukan misteri pekat seperti kliwon. Pon memiliki energi lain, ketenangan yang menyelamatkan. Orang Pon tidak perlu menunjukkan kekuatan, karena kekuatan itu sudah berjalan lebih dulu melindungi mereka. Konon, orang Pon adalah tipe yang dirangkul alam sebelum mereka jatuh. Mereka terlihat biasa, tapi batinnya terhubung erat dengan intuisi dan perlindungan tak kasat mata. Dan malam ini, kita akan membahas 9 tanda bahwa panjenengan memiliki cahaya perlindungan dari alam tak kasat mata. Sekarang, mari panjenengan duduk dengan rileks. Biarkan pikiran mengalir, biarkan hati yang membaca, bukan hanya telinga. Kita mulai membuka satu persatu tabir yang selama ini menyelimuti perjalanan hidup panjenengan. 1. Sering selamat dari bahaya yang tidak masuk akal. Ada pola halus yang sering mengikuti langkah pemilik weton Pon. Ketika situasi sudah tampak mentok, selalu saja ada hal tak terduga yang menggeser alur kejadian. Hampir tertabrak, tapi laju kendaraan lawan tiba-tiba melambat. Nyaris tertipu, tetapi tiba-tiba ada telepon dari teman lama yang mengingatkan. Bahkan saat keputusan sudah salah, ada, kebetulan, kecil yang mencegah akibatnya membesar. Orang menyebutnya hoki, namun bagi Pon, ini adalah pepadang pangayoman, cahaya perlindungan yang bekerja tanpa gaduh. Ia tidak menabrak nasib, ia membengkokkan arah dengan lembut. Banyak cerita Pon yang berkata, aku sudah pasrah, lalu tiba-tiba ada jalan. Disitulah kuncinya, hati yang menerima membuat ruang bagi pertolongan datang. Energi Pon tidak sombong, tidak menantang semesta. Ia menunduk, lalu semesta menuntun. Perlindungan ini kerap bergerak melalui gerak-gerik sederhana. Langkah yang melambat sepersekian detik, tatapan yang menoleh ke kiri tanpa sengaja, firasat untuk berhenti sebentar yang ternyata menyelamatkan. Jika diperhatikan, setiap kebetulan itu membentuk pola. Panjenengan dipagari agar tidak jatuh pada luka yang belum sanggup panjenengan tanggung. Namun perlindungan bukan berarti bebas ujian. Ada luka kecil yang tetap diizinkan terjadi, sekadar mengasah waspada, meneguhkan doa, menguatkan batin. Maka tugas Pon bukan menantang bahaya, melainkan menjaga kejernihan hati, tidak sembrono, tidak meremehkan tanda-tanda, dan tidak meninggalkan doa. Sebab cahaya perlindungan bekerja paling kuat pada jiwa yang eling lan waspada. Saat panjenengan menunduk dengan syukur, alam menegakkan dindingnya di sekelilingmu. 2. Intuisi yang sering terbukti benar. Pemilik weton Pon bukan hanya peka,
Mereka membaca kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Firasatnya tajam, tetapi tidak kasar. Ia datang lembut seperti angin yang menyentuh tengkuk ketika bahaya mendekat. Saat Pon merasa ada yang gak enak, biasanya sesuatu memang sedang tidak baik. Ketika mereka berkata, "Aku rasa jangan pergi dulu," sering terbukti bahwa ada hal buruk yang berhasil dihindari. Orang lain menyebut intuisi itu kebetulan, padahal jauh lebih dari itu. Pon memiliki hubungan dengan rasa, bukan logika semata. Jiwa mereka terhubung dengan gerak alam. Yang menarik, Pon tidak perlu memaksakan diri untuk membaca keadaan. Cukup hadir, dan energi di sekitar akan memperlihatkan diri. Mereka bisa merasakan kecemasan orang hanya dari nada suara, bisa mengetahui isi hati seseorang dari cara menatap, dan bisa merasakan niat buruk tanpa kata-kata. Inilah alasannya Pon jarang salah memilih teman. Mereka tidak memilih berdasarkan tampilan luar, tetapi berdasarkan getaran batin. Dalam kejawen ada ajaran. Naluri iku dudu pikiran, nanging pangeling saka leluhur. Intuisi bukan hasil berpikir, tapi ingatan dari leluhur. Bagi Pon, intuisi datang sebagai rasa lembut yang menuntun arah. Misalnya, saat ingin keluar rumah tapi tiba-tiba badan terasa berat, atau ada sesuatu yang membuat langkah tertahan. Itulah perlindungan bekerja lewat firasat. Semakin panjenengan percaya pada rasa itu, semakin tajam pula intuisi yang diberikan. Namun ingat, intuisi hanya kuat pada hati yang bersih. Jika batin penuh amarah atau dengki, suara intuisi menjadi bising dan tidak terdengar. Karena itu, ketenangan adalah senjata Pon. Semakin tenang hatinya, semakin keras suara semesta berbicara melalui rasa, dan semakin jelas jalan perlindungan terbuka. 3. Tidak suka keramaian, tapi banyak yang merasa aman di dekatnya. Ada keunikan dalam diri pemilik weton Pon. Mereka tidak suka keramaian, tapi justru menjadi tempat berlabuh bagi banyak hati yang lelah. Pon lebih betah berada di tempat yang tenang. Sudut kamar, teras rumah menjelang maghrib, ruang sepi dengan suara angin dan dedaunan, daripada berada di pusat perhatian. Mereka tidak mencari keramaian, namun keberadaannya selalu mampu menenangkan keramaian. Pon memiliki energi yang disebut alun-alun batin, yaitu aura yang memberi ruang aman bagi orang lain. Ketika orang sedang bingung, gelisah, tidak stabil, energi Pon seperti tanah yang membuat mereka bisa berpijak kembali. Saat duduk di dekat Pon, orang merasa bisa bernapas lebih lega, pikiran yang ruwet menjadi ringan, bahkan beban yang berat seolah terangkat sedikit demi sedikit. Orang Pon jarang berbicara panjang lebar. Mereka mendengar lebih banyak daripada bicara. Namun justru itu yang membuat orang nyaman. Pon tidak memaksa untuk mengerti, mereka hanya hadir. Dan kehadiran yang tulus jauh lebih menenangkan daripada 1000 nasihat. Sering terjadi, orang datang kepada Pon membawa masalah, lalu pulang dengan hati lebih cerah, sementara energi Pon diam-diam terkuras. Tanpa disadari, Pon menyerap energi orang lain, bukan karena ingin menjadi penyelamat, tetapi karena jiwa Pon bekerja seperti air, menenangkan, meredakan, merangkul. Yang menarik adalah, meskipun Pon tidak mengejar perhatian, banyak yang ingin dekat dengannya. Energi Pon tidak perlu dipromosikan. Ia terasa. Bahkan orang yang baru mengenal Pon bisa tiba-tiba membuka rahasia paling pribadi. Mereka percaya begitu saja tanpa alasan logis. Pon tidak sadar bahwa yang mereka miliki bukan sekadar sifat baik, melainkan cahaya perlindungan yang memancar dan menciptakan rasa aman bagi siapapun yang tersentuh kehadirannya. 4. Hati yang sulit membenci, tapi mudah terluka. Di antara banyak weton, Pon adalah salah satu yang paling halus batinnya. Mereka bisa merasakan sesuatu yang orang lain anggap kecil sebagai hal yang besar. Pon bisa menahan amarah, bisa mengendalikan kata-kata, namun tidak selalu bisa mengendalikan rasa di dalam dada. Hati mereka seperti spons, menyerap apapun, baik atau buruk. Sebab itu, Pon jarang membenci. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak sanggup menyimpan beban energi negatif terlalu lama. Ketika disakiti, Pon memilih diam. Ketika dihianati, Pon memilih pergi. Ketika tidak dihargai, Pon memilih menarik diri perlahan. Mereka tidak membalas dengan dendam, sebab energi hati Pon tidak tahan membawa kebencian. Dalam dirinya ada prinsip. Lebih baik aku yang terluka, daripada melukai. Namun jangan salah.
Diamnya Pon bukan tanda lemah. Justru itulah yang membuat semesta bergerak membelanya. Dalam kejawen ada kalimat, "Tang ise wong sing suci, katon nganti langit." Tangis orang berhati bersih terdengar hingga langit. Orang Pon tidak perlu melawan dengan kata-kata atau konflik. Semesta yang melawan untuknya. Itulah salah satu alasan Pon memiliki perlindungan kuat dari alam tak kasat mata. Ketika mereka disakiti, energi semesta membalas dengan cara yang lembut tetapi tegas. Orang yang menyakiti Pon akan merasakan akibat dari tindakannya, tidak cepat, tapi pasti. Pon mungkin tidak tahu apa-apa, tapi keseimbangan alam bekerja diam-diam. Dan karena Pon mudah terluka, mereka diberi 2 hadiah. Intuisi kuat untuk menjauh sebelum terluka terlalu jauh. Perlindungan dari leluhur agar tidak jatuh pada orang yang salah untuk kedua kalinya. Pon bukan untuk disakiti. Pon untuk dijaga. Semesta tahu itu. Karena cahaya perlindungan diberikan pada jiwa yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. 5. Saat jatuh, selalu ada pertolongan misterius. Ada pola aneh namun konsisten dalam hidup pemilik weton Pon. Mereka bisa jatuh sangat keras, tetapi tidak pernah hancur. Ketika hidup seperti menutup semua jalan, tiba-tiba ada celah kecil terbuka. Saat mereka sudah tidak tahu harus berharap pada siapapun, muncul pertolongan dari arah yang sama sekali tidak terduga. Lewat orang asing, lewat kejadian spontan, atau lewat sesuatu yang terlihat kebetulan tetapi terasa seperti skenario semesta. Orang Pon sering berada di titik yang membuat orang lain mungkin menyerah. Kehilangan pekerjaan, dikhianati orang terdekat, ditinggalkan tanpa alasan, atau jatuh dalam masalah finansial. Namun setelah masa itu berlalu, Pon selalu bangkit dengan cara yang menggetarkan batin. Rezeki datang dari jalur yang tidak pernah dipikirkan, pintu yang tertutup digantikan dengan pintu yang lebih besar. Orang lain memanggilnya keberuntungan, tapi Pon tahu ada tangan yang menuntun. Dalam kejawen, pola ini disebut, ditandangi rejeki, bukan ngejar rejeki. Artinya, rezeki menghampiri tanpa harus dipaksa. Bukan karena Pon malas berusaha, tetapi karena Pon selalu bergerak berdasarkan hati, bukan ambisi. Ketika hati ikhlas, perlindungan datang. Ada momen yang mungkin pernah Pon alami. Saat berada dalam masalah besar, lalu tanpa panjenengan minta tolong, tiba-tiba seseorang berkata, "Tenang, sini biar aku bantu." Padahal panjenengan tidak pernah bercerita. Itulah bentuk perlindungan. Semesta memahami hati Pon. Semesta tahu kapan mereka mencapai batasnya. Semesta tahu kapan harus turun tangan. Pon bukan orang yang meminta-minta, tapi ketika panjenengan sudah benar-benar tidak sanggup, semuanya terasa dipermudah. Bukan karena kebetulan, tetapi karena tangan yang tak terlihat ikut memegang pundakmu. Bagi Pon, jatuh bukan akhir. Jatuh adalah tanda bahwa semesta sedang menyiapkan batu loncatan yang lebih tinggi. 6. Ketika sendiri, sering merasa ada yang menemani. Ada satu pengalaman yang sering dialami pemilik weton Pon, namun sulit mereka jelaskan kepada orang lain, perasaan bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Saat duduk sendiri di kamar, ketika berjalan di tempat sunyi, atau saat hati sedang berat di malam hari, muncul rasa seperti ada kehadiran lembut di sekitar mereka. Bukan sosok yang menakutkan, melainkan kehadiran yang membawa ketenangan, menenangkan pikiran, dan membuat dada terasa lebih lapang. Pon sering merasakan angin yang berhembus pelan ketika ruangan tidak ada ventilasi. Atau mendengar suara halus seperti bisikan menenangkan ketika mereka sedang bingung. Ada pula momen ketika lampu berkedip, kucing menatap ke arah tertentu, atau daun bergoyang pelan tanpa angin. Orang lain mungkin menganggap itu kebetulan, tapi Pon tahu, ada sesuatu yang sedang menyapa. Dalam kejawen, Pon termasuk weton yang memiliki pang-ayoman batin, perlindungan gaib yang bekerja lewat kehadiran penjaga tak kasat mata. Bukan makhluk gelap, bukan energi menakutkan, melainkan energi leluhur atau penuntun yang hadir sebagai bentuk kasih. Inilah sebabnya Pon jarang merasa takut berada sendirian di tempat sunyi. Justru mereka lebih bisa merasakan kedamaian daripada ketakutan. Energi penjaga ini sering muncul saat Pon sedang rapuh. Ketika mereka menangis diam-diam, saat merasa ditinggalkan, atau ketika tidak ada satupun yang bisa mereka ajak bicara. Pada momen itulah, semesta seakan berbisik. "Kamu tidak sendiri. Aku di sini."
Beberapa Pon sadar bahwa setiap kali mereka hampir melakukan sesuatu yang buruk bagi diri sendiri, selalu ada hal yang menghentikan. Bisa berupa perasaan tidak enak, atau tiba-tiba teringat seseorang, atau muncul kalimat dalam hati, "Jangan lakukan." Itulah bentuk perlindungan yang bekerja lewat rasa. Pon tidak perlu mempelajari ilmu apapun untuk mendapatkan pendamping gaib. Hati mereka yang bersih sudah memanggil perlindungan itu. Semakin jernih hati Pon, semakin kuat koneksi tersebut terasa. Semakin panjenengan berdoa dan menerima hidup dengan ikhlas, semakin dekat pula penjaga itu berjalan di belakang panjenengan. Pon tidak berjalan sendirian dalam hidup ini. Ada yang menjaga, bahkan ketika manusia tidak ada di sampingmu. 7. Tidak bisa dipakai sihir dan santet dengan mudah. Ada kekuatan yang jarang disadari oleh pemilik weton Pon. Energi perlindungannya sangat kuat, terutama terhadap serangan energi negatif, baik yang datang dari manusia maupun dari alam tak kasat mata. Pon bukan tipe yang punya pagar gaib dari ilmu atau ritual khusus. Mereka dilindungi oleh cahaya batin yang muncul dari hati yang jernih. Hati bersih adalah perisai paling kuat yang tidak bisa ditembus kegelapan. Dalam kepercayaan Jawa, setiap niat buruk membawa getaran rendah, sedangkan orang Pon memiliki getaran halus yang tinggi. Ketika energi rendah dipaksakan masuk ke energi tinggi, ia akan kembali kepada pengirimnya. Itulah sebabnya serangan seperti santet, guna-guna, atau niat buruk lain sering mental kembali sebelum sempat menyentuh. Bukan karena Pon melawan, tetapi karena energi mereka tidak menyediakan pintu masuk. Pon punya pola khas. Ketika ada orang berniat buruk, orang itu justru kena batunya. Bisa sakit mendadak, hidupnya kacau, atau kehilangan arah. Sedangkan Pon tetap berjalan dengan tenang, tanpa mengetahui bahwa ada bahaya yang baru saja dibelokkan dari hidupnya. Di dunia spiritual Jawa, ini disebut panglimunan cahya, perlindungan cahaya. Cahaya tidak menyerang kegelapan, ia hanya membuat kegelapan tidak punya tempat untuk melekat. Sama seperti lilin kecil yang dinyalakan di ruangan gelap. Kegelapan tidak bisa berdebat, ia hanya pergi. Pon sering tidak sadar bahwa mereka dilindungi sedemikian rupa. Mereka hanya merasa, kok hidupku selalu lolos dari bahaya? Kenapa masalah yang ditujukan ke aku justru balik ke orangnya? Karena ketika seseorang mengirimkan kebencian, iri, atau dendam kepada Pon, energi itu tidak menemukan celah untuk masuk. Pon tidak menyimpan dendam, tidak membalas kebencian, dan tidak membiarkan hatinya dipenuhi keburukan, dan itulah yang menjadi tamengnya. Energi negatif hanya masuk pada jiwa yang retak oleh amarah, dengki, atau iri. Pon tidak menyimpan itu semua. Maka dari itu, pelindungannya kuat. Namun ada satu syarat besar. Ketulusan adalah pagar gaib terbesar Pon. Jika hati Pon tetap bersih, perlindungan itu tidak akan pernah hilang. Semakin jernih hati Pon, semakin mustahil kegelapan menyentuhnya. 8. Banyak mengalami pertanda lewat mimpi. Pemilik weton Pon adalah tipe manusia yang dituntun lewat bahasa mimpi. Mimpi bagi Pon bukan sekadar bunga tidur, bukan sekadar bayangan bawah sadar, tetapi saluran pesan dari dimensi tak kasat mata. Banyak Pon yang tidak sadar bahwa setiap mimpi membawa kode, membawa tanda, membawa arah. Mimpi-mimpi itu datang bukan sembarangan, tetapi pada waktu-waktu tertentu, biasanya ketika Pon sedang bingung, ragu, atau berada di persimpangan jalan kehidupan. Pernahkah panjenengan bermimpi? Bertemu sosok tua yang tidak dikenal, namun terasa dekat? Berjalan di jalan panjang menuju cahaya? Melihat air, sungai, atau laut yang mengalir tenang? Atau berada di rumah lama masa kecil yang terasa damai? Semua itu bukan kebetulan. Dalam spiritual Jawa, mimpi seperti itu adalah wejangan halus. Sosok tua bisa menjadi simbol leluhur yang datang untuk memberi peringatan atau dukungan. Air melambangkan kejernihan pikiran dan ketenangan batin. Rumah masa kecil melambangkan panggilan untuk kembali ke jati diri. Pon adalah weton yang saluran batinnya terbuka, sehingga pesan semesta lebih mudah masuk melalui mimpi. Mimpi Pon sering terasa nyata, seperti berada di dunia lain, bahkan detailnya masih teringat saat bangun tidur. Kadang mimpi itu terasa lebih nyata daripada kehidupan yang sedang dijalani. Itu karena Pon tidak sekadar bermimpi, melainkan mengunjungi ruang energi batin. Yang menarik, mimpi Pon sering terjadi tepat sebelum momen besar dalam hidupnya. Misalnya,
menjelang pindah rumah, sebelum bertemu orang penting, atau sebelum mengambil keputusan besar. Mimpi itu muncul sebagai tanda, sebagai peta rahasia. Ada kalanya Pon bermimpi buruk, dikejar, terjatuh, atau tersesat, namun Pon tidak pernah jatuh hingga terluka di dalam mimpi. Selalu ada jalan keluar, selalu ada cahaya. Itu adalah simbol bahwa Pon tidak akan dibiarkan jatuh terlalu dalam kehidupan nyata. Dalam kejawen ada pepatah, mimpi iku layang ane roh. Mimpi adalah surat dari jiwa. Bagi Pon, jiwa berbicara melalui gambar. Dan semesta mengirim pesan melalui rasa. Semakin panjenengan mau mendengarkan mimpi-mimpi itu, semakin jelas arah hidup yang diberikan. Bahkan jika Pon menulis atau mencatat mimpi yang penting, panjenengan akan melihat pola bahwa semua mimpi Pon selalu memiliki maksud. Pon tidak perlu mencari petunjuk di luar. Petunjuk itu datang sendiri melalui mimpi. 9. Keberadaan panjenengan mengubah atmosfer ruangan. Ini adalah tanda paling kuat bahwa Pon membawa cahaya perlindungan dari alam tak kasat mata. Kehadiran panjenengan mampu mengubah suasana di sekitarnya tanpa harus berbicara sepatah kata pun. Ketika panjenengan memasuki ruangan yang sebelumnya penuh ketegangan, perlahan-lahan energi di ruangan itu berubah menjadi lebih tenang. Suasana yang awalnya kacau menjadi lebih teratur, percakapan yang tadinya keras mereda, dan orang-orang yang penuh emosi tiba-tiba bisa berpikir jernih. Pon tidak melakukan apapun. Pon hanya hadir. Energi lembut Pon bekerja seperti air yang meresap di tanah kering. Tanpa disadari, semua yang bersinggungan dengannya ikut merasakan keteduhan itu. Bahkan orang yang biasanya keras kepala atau defensif, perlahan ikut melembut di dekat Pon. Ini bukan hipnosis, bukan pengaruh kata-kata, melainkan frekuensi batin. Pon membawa gelombang energi selaras yang mampu menstabilkan energi lingkungan. Dalam spiritual Jawa, ini disebut tata rasa pembawa damai, kemampuan jiwa untuk meredakan konflik hanya dengan aura. Pernahkah panjenengan memperhatikan bahwa teman-teman sering curhat meski baru kenal? Orang yang sedang marah mereda saat panjenengan mendekat. Situasi yang hampir menjadi pertengkaran tiba-tiba berubah jadi pembicaraan biasa? Itulah bukti bahwa Pon tidak hanya memiliki perlindungan, tapi juga memancarkan perlindungan itu ke sekitarnya. Keberadaan Pon bagaikan lilin yang menyala dalam ruangan gelap. Ia tidak berteriak untuk menjadi pusat perhatian. Ia cukup menjadi cahaya, dan kegelapan mundur dengan sendirinya. Karena energi Pon berjalan lebih dulu sebelum langkahnya sampai. Karena hati Pon bersih, aura perlindungan meluas kemanapun Pon pergi. Ada alasan mengapa orang-orang yang berniat buruk merasa tidak nyaman berada di dekat Pon. Ada alasan mengapa orang yang tulus merasa aman berada di dekat Pon. Pon adalah cermin batin. Jika seseorang memiliki hati baik, mereka akan merasa damai. Jika seseorang penuh kepalsuan, mereka akan merasa gelisah. Pon tidak pernah mengubah orang lain. Mereka hanya mengingatkan orang lain pada dirinya sendiri. Itulah kuasa cahaya. Semesta tidak menjadikan Pon sebagai perisai untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga sebagai pelindung energi di sekelilingnya. Jika panjenengan memiliki beberapa tanda di atas, maka panjenengan bukan orang biasa. Panjenengan membawa cahaya perlindungan. Bukan dari kesaktian, bukan dari ilmu, melainkan dari ketulusan hati dan kebersihan batin. Semakin bersih hati panjenengan, semakin kuat cahaya perlindungan itu. Ingat satu hal, cahaya tidak pernah berperang dengan kegelapan. Cahaya hanya hadir, dan kegelapan hilang dengan sendirinya. Jika panjenengan merasakan energi ini dalam hidup panjenengan, tuliskan di komentar. Aku weton Pon, dan aku menerima cahaya perlindungan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya energi dan doa baik ini menyebar kepada lebih banyak orang. Semoga panjenengan selalu dijaga, dipayungi, dan disembunyikan dari mereka yang berniat buruk. Rahayu, Rahayu, Rahayu.